Pintu besi itu ditutup keras dari belakangku saat koperku ditarik masuk ke ruang tamu. Dadaku mengejang. Sejak detik itu, aku bukan tamu. Aku tahanan di rumah keluarga Jatmika. Sekarwangi menatapku dari ujung sofa dan tersenyum miring, lalu menyuruhku melepas sepatu di luar seperti pembantu. Panas menjalar ke wajahku. Aturannya berubah sebelum aku sempat duduk. Ia menunjuk lantai yang sudah kupijak dan menyuruhku membersihkannya sekarang. Aku menunduk dan bergerak. Ini baru awal, dan aku tahu akan ada yang lebih buruk. Aku mengangkat ember saat Sekarwangi menjatuhkan segelas teh tepat di dekat kakiku. Jantungku berdegup cepat. Noda itu jadi alasan baru untuk memerintah. Jatmika berdiri di belakangnya. Diam. Aku kehilangan pelindung yang kupikir kumiliki. Aku mengelap lantai tanpa suara, dan ruang tamu berubah menjadi medan uji. Setiap gerakanku dinilai, setiap napasku diawasi. Kursi roda berderit pelan dari lorong. Tenggorokanku kering. Semua kepala menoleh. Ratnamaya berhenti di ambang pintu. Matanya tajam meski tubuhnya lumpuh. Ketakutan berganti rasa aneh, seperti ditarik ke pusat pusaran. Sekarwangi mendengus dan menyuruhku menyingkir. Aku bergerak, tapi Ratnamaya mengangkat tangan. Situasi berbalik sepersekian detik. Ratnamaya meminta aku mendekat. Lututku hampir goyah. Aku melangkah, dan jarak itu menutupku dari pandangan Sekarwangi. Tangannya yang dingin mencengkeram pergelanganku. Nafasku tertahan. Aku terpilih di hadapan semua orang. Ia membisikkan satu kalimat pendek yang membuat punggungku merinding. Dunia mengecil hanya pada kami berdua. Bantu aku balas dendam, katanya lirih. Ketakutan menancap. Jalur hidupku bergeser tanpa izin. Sekarwangi tertawa, mengira ini sandiwara. Aku merasakan tekanan jari Ratnamaya menguat. Aku mengangguk kecil tanpa sadar. Kesepakatan terjadi tanpa saksi. Dan aku terikat. Sekarwangi mendekat dan menarik lenganku. Marahnya tajam. Aku hampir terjatuh. Ratnamaya mengetuk lantai dengan tongkat. 1 kali. Udara membeku. Sekarwangi mundur setengah langkah. Kuasa berpindah. Tipis tapi nyata. Aku disuruh membawa teh ke kamar atas. Tangan gemetar. Perintah itu bukan hukuman, melainkan pengalihan. Di tangga, Ratnamaya memanggil namaku. Nafasku tercekik. Ia menyelipkan kertas kecil ke saku celemeku. Aku kini memegang sesuatu yang berbahaya. Di dapur, Sekarwangi mengunci pintu dan berbisik ancaman. Tengkukku dingin. Ia tahu aku lemah. Aku menatap jam dinding dan menghitung detik. Keputusan harus diambil sekarang. Aku menyimpan kertas itu lebih dalam dan menjawab pendek. Aku tidak akan menyerah. Aku kembali ke ruang tamu dengan nampan bergetar. Semua mata mengikuti. Risiko meningkat. Ratnamaya menatapku lama, seolah mengukur. Aku berdiri tegak. Ia mengangguk nyaris tak terlihat. Pilihan dikukuhkan. Malam turun cepat, dan kamar yang kutempati dikunci dari luar. Jantungku berdentum. Ini nyata. Aku membuka kertas kecil itu dengan tangan berdebu. 1 alamat dan 1 waktu. Jika aku melangkah, tidak ada jalan pulang. Dan di lorong, roda kursi itu kembali berderit mendekat. Pintu kamarku berderit terbuka sebelum fajar. Dan kursi roda Ratnamaya berhenti tepat di depan ranjang. Dadaku menegang. Malam yang mengurungku berubah menjadi undangan rahasia. Ia mengulurkan tangan dan menjatuhkan sebuah kunci besi tua ke telapakku. Dingin logam itu nyata. Posisi kami bergeser. Aku bukan lagi sekadar target. Ratnamaya menyebut satu kata sandi pendek. Aku mengangguk. Akses baru terbuka. Ia menempelkan secari kertas kedua ke kunci itu. Nafasku teratur kembali. Jadwal bergerak ke tanganku. Langkah kaki mendekat dari lorong. Dan Ratnamaya mendorong kursinya mundur. Tegang menyambar. Kesempatan hampir hilang. Aku menyelipkan kunci ke balik bantal tepat saat pintu diketuk.
Sekarwangi menyeringai di ambang. Ia menyuruhku turun sekarang. Permainan dimulai lebih cepat. Di meja makan, Ratnamaya sengaja menumpahkan air. Aku bergerak cepat membersihkan. Pura-pura tunduk. Sekarwangi mengalihkan pandangan. Celah terbuka. Ratnamaya menjatuhkan tatapan singkat ke arah lemari tua di sudut. Target pertama ditentukan. Setelah sarapan, aku diperintah menyapu gudang belakang. Debu mengepul. Tempat itu jarang dikunjungi. Aku menemukan laci kayu berukir, terkunci rapat. Tangan berkeringat. Kunci tua berputar sekali. Dunia di baliknya terbuka. Di dalam laci, ada map kusam dan buku catatan. Jantungku stabil. Ini bukan kebetulan. Nama-nama dan jam pertemuan tertulis rapi. Kekuatan berpindah perlahan. Aku memotret halaman penting dan mengembalikan semuanya seperti semula. Langkah cepat mendekat. Aku menutup laci dan berdiri. Sekarwangi muncul dengan wajah curiga. Ia bertanya apa yang kulakukan. Aku menjawab singkat, sambil menunjukkan sapu. Ia pergi. Aku tetap berdiri. Aku lolos sekali. Siang hari, Ratnamaya memanggilku ke teras. Angin panas menyapu. Waktu ditekan. Ia menyebut pertemuan malam ini, jam dan kursi mana yang akan kosong. Harapanku terarah. Ia menyuruhku duduk dekat pintu dapur. Posisi strategis ditetapkan. Malam turun, dan keluarga berkumpul. Lampu kuning membuat bayangan panjang. Semua suara terkontrol. Aku menyajikan minuman sambil menghitung langkah. Fokus mengeras. Ketika tawa pecah, aku bergeser satu kursi. Aku melihat. Sekarwangi menukar amplop dengan seorang paman. Tangan mereka cepat. Fakta berdetak. Aku menangkap isyarat Ratnamaya. Catatan mental dibuat. Aku menyimpan detail itu. Tidak bereaksi. Kesabaran jadi senjata. Pertemuan bubar. Dan aku kembali ke dapur. Nafasku stabil. Aku bukan penonton lagi. Ratnamaya datang terakhir dan menjatuhkan sendok. Tanda disepakati. Aku mengantarkan beliau ke kamar. Dan ia berbisik satu nama baru. Target bertambah. Sebelum tidur, aku menyusun jadwal di kepala. Risiko terukur. Aku memindahkan kunci ke saku terdalam. Arah hidupku mengeras. Jika aku salah langkah, semuanya runtuh. Dan dari balik pintu, aku mendengar lemari tua dibuka oleh orang lain. Sekarwangi menutup pintu kamar Ratnamaya dengan kunci dari luar dan menyelipkan botol obat ke sakunya. Rahangku mengeras. Permainan berubah menjadi ancaman nyata. Aku berdiri di balik tirai tipis, melihat semuanya. Arah balas dendam kini punya wajah. Ratnamaya dipaksa menelan pil tanpa air. Napasku tertahan. Kekuasaan Sekarwangi telanjang. Ia menekan dagu Ratnamaya sampai mulutnya terbuka. Situasi melompat dari manipulasi menjadi kekerasan. Sekarwangi meletakkan map coklat di meja dan menarik tangan Ratnamaya. Darahku mendidih. Dokumen itu bukan milik biasa. Ia menempelkan pena ke jari Ratnamaya. Satu tanda tangan dipaksa lahir. Dengan itu, aset berpindah arah. Garis perang ditarik. Ratnamaya terbatuk keras dan kursi rodanya bergetar. Aku bergerak setengah langkah. Risiko melonjak. Sekarwangi menoleh tajam. Aku mundur ke bayangan. Aku selamat, tapi Ratnamaya kalah satu ronde. Sekarwangi membuka ponsel dan memotret dokumen yang sudah ditandatangani. Kepastian mengeras. Bukti diciptakan. Ia tersenyum puas dan menyimpan map ke tas kerja. Target menguat. Aku mencatat waktu dan urutan. Balasan menunggu celah. Aku mengikuti dari kejauhan saat Sekarwangi menuju ruang kerja. Langkahku ringan. Jantung stabil. Ia membuka brankas kecil dan menukar map. Jejak diperbarui. Aku tahu di mana harus memukul. Ratnamaya memanggil namaku pelan saat aku masuk kembali. Tatapannya redup.
Tapi sadar. Ia menggeser cangkir dan menunjuk noda di tepinya. Isyarat bahaya. Aku mengganti minuman dan mengamankan botol lama. Bukti kedua didapat. Sekarwangi kembali dengan senyum palsu dan menepuk bahuku. Sentuhannya dingin. Ancaman tanpa kata. Ia menyuruhku membuang sampah sekarang. Pengalihan dibuat. Aku membawa kantong itu keluar, menyelipkan botol obat ke saku jaket. Di luar, paman yang tadi menerima amplop menunggu di mobil. Mesin menyala. Lingkaran mengencang. Sekarwangi menyerahkan map baru. Transaksi selesai. Aku memotret jarak dekat dari balik pagar. Risiko diambil. Aku kembali ke dapur dan menemukan Ratnamaya sendirian. Wajahnya pucat. Waktu menipis. Ia menekan tanganku dan menggerakkan bibir tanpa suara. Satu nama keluar. Tujuan mengerucut. Bukan lagi samar. Sekarwangi menyobek label botol obat dan membuangnya ke wastafel. Bukti coba dihapus. Aku menyalakan keran kuat-kuat. Air menelan serpihan. Aku menyelamatkan tutupnya. Jejak kecil tetap hidup. Malam makin padat. Dan tamu berdatangan. Rumah berubah panggung. Semua mata sibuk. Sekarwangi mengumumkan penandatanganan besok pagi. Kepastian diumumkan. Waktu balasan dipersempit. Ratnamaya menggeser kursi rodanya mendekat ke jendela. Bayangan menutupinya. Ia menyerahkan cincin tua dengan ukiran halus. Kunci ketiga. Aku tahu ini bukan perhiasan. Ini pembuka pintu akhir. Sekarwangi memerintahkan lampu ruang kerja dimatikan. Keamanan diubah. Aku mengubah rute dan menyimpan cincin di kaus kaki. Keputusan keras diambil. Tidak ada lagi netral. Aku melihat Ratnamaya menelan pil terakhir dan memejam. Napasku berat. Batas dilanggar. Sekarwangi tersenyum tipis dan menutup tirai. Kejam. Di saat itu, tujuan balas dendamku mengeras, lurus, dan tidak bisa dibelokkan. Karena besok pagi, satu tanda tangan akan dibatalkan dengan cara yang tidak mereka duga. Aku merogoh laci tua itu dengan tangan gemetar. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di sana, disembunyikan rapi di bawah tumpukan kertas lusuh. Jantungku berdetak keras. Udara mendadak berat. Kupreteli amplop itu dan menemukan akta serta sebuah flash disk kecil. Semua terasa seperti jebakan, atau mungkin jawaban yang tak terduga. Aku memasukkan flash disk ke laptop yang kuambil diam-diam dari ruang tamu. Suara video mulai berputar, dan aku melihat wajah Ratnamaya, kuat tapi lelah, berbicara pelan. Nafasku tertahan ketika dia mengungkapkan sebuah rahasia. Dia bukan lumpuh karena usia atau penyakit. Dia diracun secara perlahan-lahan oleh menantunya sendiri, Sekarwangi. Rekaman itu menunjukkan Sekarwangi menyelinap masuk ke kamar dan memasukkan cairan berbahaya ke obat Ratnamaya. Aku merasakan dingin menusuk tulang. Kematian perlahan itu sengaja dirancang agar terlihat alami, tanpa jejak. Aku tercekik oleh pengkhianatan yang begitu kejam. Tangan Ratnamaya gemetar dalam video, tapi matanya tajam dan penuh perlawanan. Dia sudah merencanakan balas dendam, mengumpulkan bukti untuk mengungkap kebenaran. Ini bukan hanya tentang harta, ini tentang keadilan dan hidup yang harus diperjuangkan. Aku mematikan layar dan menatap dinding kamar yang sunyi. Semua yang kupikir selama ini mulai runtuh. Taruhan naik drastis. Aku bukan lagi sekadar pion dalam permainan, tapi penjaga kebenaran yang akan membongkar kejahatan dalam keluargaku sendiri. Sekarwangi bukan hanya musuh biasa. Dia pembunuh perlahan yang bersembunyi di balik senyum palsu. Aku sadar, jika gagal, bukan hanya aku yang kalah, tapi juga nyawa Ratnamaya terancam. Perjuangan ini harus menang, atau semuanya hancur tanpa sisa. Tiba-tiba suara langkah cepat di koridor membuat aku terkejut. Aku menyembunyikan flash disk dan dokumen dalam saku, berusaha tenang. Pintu diketuk keras. Sekarwangi datang. Matanya penuh kecurigaan. Aku tersenyum tipis, menunggu kesempatan yang tepat. Perang baru saja mulai,
Dan rahasia ini adalah senjataku yang paling berharga. Besok pagi, semuanya akan berubah, atau aku akan kehilangan segalanya. Jatmika melemparkan tatapan tajam ke arahku di tengah kerumunan keluarga. Suaranya keras, penuh tuduhan. Kamu penghasut, Rarasati. Semua ini gara-gara kamu. Hatinya seperti hancur berkeping. Aku terpaku. Rasa bersalah merayap masuk tanpa ampun. Sekarwangi tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir deras. Tapi aku tahu itu pura-pura. Wajahnya penuh sandiwara. Seolah menjadi korban yang tak berdaya. Kerumunan mulai ragu. Melihatku sebagai biang kekacauan. Tiba-tiba Ratnamaya terjatuh dari kursi rodanya. Tubuhnya lemas. Kepanikan menyebar. Obat yang diminumnya ditambah dosisnya tanpa aku ketahui. Napasku tercekat melihatnya terkulai. Suasana berubah dari tegang menjadi kacau balau. Aku mendekat dan mencoba menolong. Tapi tangan-tanganku terasa gemetar. Jatmika berteriak menyuruhku mundur. Sementara Sekarwangi terus menangis dan memanggil bantuan. Aku terpojok. Di mata mereka aku biang keladi. Dan aku merasa hancur. Rasa putus asa menggulung. Semua usaha tampak sia-sia. Aku hampir kehilangan segalanya. Ratnamaya, kepercayaan, harapan. Suara langkah orang membawa dokter masuk dengan tergesa-gesa. Situasi makin genting. Aku berdiri di sudut ruangan, merasa waktu semakin menipis dan peluang untuk bertindak kian mengecil. Aku melihat Sekarwangi melirikku dengan senyum tipis. Puas atas kekacauan yang dibuatnya. Kekuatan yang kuraih mulai runtuh. Dan aku hampir tersingkir dari permainan ini. Tapi di dalam hatiku, ada satu tekad yang belum padam. Waktu hampir habis, tapi aku masih punya satu kesempatan. Aku berdiri di depan meja makan, tangan gemetar membawa laptop yang terhubung ke speaker kecil. Semua mata tertuju padaku. Napas terhenti sejenak. Dengan suara yang keras, aku memutar rekaman itu. Wajah Sekarwangi berubah ketika suaranya sendiri terdengar mengancam dan memaksa Ratnamaya. Suasana berubah cepat dari keheningan menjadi bisik-bisik penuh kegelisahan. Aku mengeluarkan beberapa hasil lab dari tas kecil, meletakkannya di meja dengan tegas. Ini bukan cuma dugaan, kataku pelan tapi pasti. Racun ditemukan dalam darah Ratnamaya. Dosis meningkat secara drastis beberapa minggu terakhir. Sekarwangi berusaha mengelak dengan nada panik, tapi wajahnya membeku saat aku menekan tombol play rekaman berikutnya. Suara Ratnamaya terdengar, tegas dan jelas. Aku memang berpura-pura lemah agar bisa menjebak dia. Semua ini untuk membongkar kejahatanmu. Ledakan kebenaran meledak di ruang itu. Suara terdiam. Napas membeku. Jatmika menatap Sekarwangi dengan tatapan kosong. Seperti baru menyadari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Sekarwangi tersudut. Tanpa kata, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Kekuatan yang selama ini dia pegang seketika runtuh. Aku melangkah maju, merasa kuasa berbalik total di tanganku. Ratnamaya tersenyum tipis dari kursi rodanya. Matanya yang tajam penuh kemenangan. Aku merasa darah mengalir hangat. Kebebasan mulai terasa nyata. Pertarungan belum usai, tapi hari ini aku berdiri sebagai pemenang, dan keadilan segera ditegakkan. Polisi datang tiba-tiba, langkah mereka tegas dan suara mereka menggema di seluruh rumah. Sekarwangi diborgol tanpa perlawanan. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi putus asa seketika. Kebenaran telah menjebaknya. Jatmika berdiri di sudut ruangan. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Dia memegang kepala, menyesal seolah semua beban dunia menimpa dirinya. Penyesalan yang terlambat, tapi nyata, memenuhi udara. Ratnamaya mengerang pelan dan perlahan bangkit dari kursi rodanya. Tangan-tangannya gemetar tapi matanya penuh harapan dan kekuatan baru. Dia bukan lagi korban, tapi simbol kemenangan yang sesungguhnya. Aku menatap mereka semua, dada penuh lega dan hati terbuka lebar. Balas dendam ini bukan sekadar dendam, tapi pembebasan jiwa yang lama terkurung. Hari ini aku diakui, bukan sebagai tamu atau korban,
tapi sebagai penjaga keadilan keluarga ini. Sekarwangi dibawa pergi, suaranya yang dulu menggema kini hilang dalam keheningan. Jatmika menangis tanpa henti, kehilangan segalanya yang dulu dia anggap pasti. Ratnamaya berdiri tegak, melangkah perlahan menuju cahaya kebebasan. Aku ikut berdiri, merasakan energi yang baru, sebuah permulaan baru yang tak lagi dibayangi ketakutan. Keluarga yang dulu penuh racun kini mulai dibersihkan oleh keadilan yang keras dan tak terelakkan. Semua luka mulai sembuh, dan aku tahu, ini bukan akhir, ini awal dari hidup yang sebenar-benarnya bebas.